Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Filipi pasal 3 ayat 13 dan ayat 14. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, kita menjumpai satu nasihat firman Tuhan dari Rasul Paulus untuk kita sebagai orang percaya, bahwa Paulus membandingkan dirinya yang kalau dilihat dengan diri kita, Paulus jauh lebih rohani dari kita. Paulus jauh lebih mengenal Tuhan dari kita. Tetapi Paulus yang sudah sekian maju, Paulus yang sudah sekian lama dan banyak pengalaman dengan Tuhan, dia mengajar kepada saya dan saudara bahwa apa yang sudah dicapai, apa yang sudah diraih selama ini, itu bukanlah sesuatu yang harus membuat dia untuk cukup santai saja sekarang, untuk tidak berbuat apa-apa, karena kita sudah pernah mencapai hal yang belum pernah dicapai oleh orang lain. Kita sudah mencapai suatu kehidupan yang jauh lebih maju dari kebanyakan orang-orang percaya. Tidak. Paulus katakan bahwa aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya itu semua, bahwa apa yang dia sudah capai, dia tidak merasa itu sudah selesai, itu sudah keseluruhannya. Tapi dia masih merasa bahwa ini belum, karena ada tujuan yang jauh lebih besar, yang merupakan hadiah, panggilan yang Allah berikan bagi kita di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai satu ungkapan bahwa dia tidak pernah melihat dan tidak pernah terhambat atas semua yang dia pernah capai. Hidup kita pun harus kita belajar dari cara dan prinsip yang dimiliki oleh hamba Tuhan ini. Apa yang dia sudah raih itu tidak cukup buat dia, karena itu belum semua dari rencana Allah yang disiapkan bagi setiap kita. Paulus katakan, aku belum dapat semua. Walaupun sudah begitu giat, walaupun sudah begitu bersungguh-sungguh, walaupun sudah lebih maksimal aku bekerja dari orang lain, tapi aku masih merasa itu belum apa-apa dibandingkan dengan hadiah yang Tuhan sediakan baginya. Hal ini menjadi pelajaran untuk kita. Jangan pernah puas dengan apa yang kita sudah raih. Mungkin keberhasilan, mungkin berkat, mungkin pengalaman, mungkin hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan yang kita sudah capai hari ini. Kita harus lebih dalam lagi, karena itu belum semua. Karena itu belum dari seluruh rencana Allah untuk kehidupan kita. Sebab itu Paulus ingin lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, lebih tenggelam lagi di dalam pengenalan dan di dalam kasih karunia Allah bagi dirinya. Sebab itu dikatakan, aku melupakan
apa yang aku sudah lewati, aku berusaha untuk lupa. Aku tidak mau tertahan di situ untuk menjadikan itu suatu kebanggaan, menjadikan itu suatu kesukaan, menganggap itu suatu kesuksesan. Tidak. Tapi aku melupakan, dan aku sekarang tetap dalam posisi berlari kepada tujuan. Hal ini kita perlu belajar supaya kita tidak berhenti di tengah jalan. Hal ini kita harus ikuti dengan baik supaya pekerjaan yang kita kerjakan jangan hanya sampai seperti yang kita bisa lihat dari beberapa orang. Sudah puas dengan keadaan yang lain dan mulai berkata, biar yang lain lagi, biar yang mudah lagi, kita sudah tua. Paulus tidak menganggap dirinya sudah tua dibandingkan dengan Timotius. Tapi Paulus katakan, aku berlari. Kalaupun aku harus bertinju, aku tidak sembarang pukul. Karena aku punya tujuan. Demikianlah yang diingatkan Paulus kepada kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dia tidak pernah melihat ke belakang, karena dia fokus selalu kepada panggilan surgawi, yaitu hadiah yang Tuhan sediakan bagi semua kita. Kita ada dalam perlombaan iman. Semua siap menerima panggilan yang Tuhan siapkan bagi kita dengan hadiah yang Dia sudah siapkan. Sebab itu Paulus katakan, aku berlari begitu lupa dan melupakan yang ada di belakangku, karena aku berlari pada tujuan. Seringkali kita setelah berhasil, tujuan kita hanya di situ. Kita kelihatan berlari, tapi berlari di tempat. Hanya itu saja yang kita ulang-ulangi. Hanya itu saja yang kita ceritakan. Hanya itu saja yang kita pikirkan. Padahal yang jauh lebih besar yang Tuhan mau buat masih ada di depan kita dan kita belum raih. Kita hanya bangga dengan apa yang kita sudah capai. Maka kita seperti orang yang berlari di tempat, kelihatan sibuk, kelihatan bekerja, tetapi dasar kebahagiaannya, dasar keberhasilannya hanya itu-itu saja. Kita harus lihat yang lain yang Tuhan mau berikan untuk kita yang hidup di zaman akhir ini. Ada banyak hal yang Tuhan mau buat. Ada banyak hal yang luar biasa yang ada dalam pikiran Allah, yang Allah mau sediakan untuk kita sebagai hadiah dari panggilan surgawi itu. Sebab itu, jadilah anak Tuhan yang tidak puas. Kalau sudah berhasil, mari kita maju lebih jauh. Mari kita siapkan diri kita untuk melihat pengalaman-pengalaman yang jauh lebih dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Supaya jangan kita terjebak karena puas dengan keberhasilan masa lalu kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga, menaikkan syukur kepadamu karena Engkau masih memberi kesempatan kami ada di hari ini. Maka tolong kami Tuhan, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya kami terus berlari bukan di tempat, tapi kami berlari bergerak maju untuk mencapai tujuan panggilan surgawi yang adalah hadiah untuk kami. Sebagaimana Paulus mengatakan bahwa dia tidak lagi terganggu dengan apa yang dia sudah raih, tapi dia masih terfokus terus untuk apa yang ada di depannya. Bapa, tolong kami untuk terus berjalan maju. Tolong kami terus untuk berlari maju, melihat hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan bagi gereja di zaman akhir ini. Untuk melihat hal-hal yang besar yang Tuhan mau buat bagi negeri kami. Karena kami percaya tidak akan ada yang terjadi luar biasa tanpa melalui tangan dan kehidupan orang-orang percaya. Tuhan sedang merencanakan yang besar untuk negeri ini melalui kehidupan kita yang percaya kepadanya. Sebab itu Bapa, kami bersyukur untuk rencana-Mu yang mulia. Kami tidak kebetulan ada di negeri ini. Kami tidak menyesal dengan situasi kondisi yang sedang terjadi terhadap kegiatan pelayanan kami. Tapi kami bersyukur
karena Engkau siapkan kami untuk penilaian dan mencapai hal-hal yang luar biasa yang masih perlu kami kerjakan untuk kelebaran kerajaan-Mu di negeri ini. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Sebab itu kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Jangan lupa sebentar jam 12 siang saudara bisa mengambil bagian dalam doa di tempat kita masing-masing. Doakan pekerjaan Tuhan, doakan bangsa dan negara kita, doakan pekabaran Injil kekudusan sehingga ada jiwa-jiwa diselamatkan untuk mempermuliakan Bapa di surga. Dan besok adalah hari Sabtu, ibadah pemuda, mahasiswa, serta remaja yang juga disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook page. Tuhan Yesus memberkati.